Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi hari ini kita akan praktek ya menggunakan simulasi software paket tracer ya dari Cisco System. Ya, jadi sebelum kita mulai, jadi saya harapkan kalian menginstal dulu ya paket tracer yang bisa di-download ya di internet. Free ya, itu ada yang free ya, ada yang juga bentuknya cloud ya. Kalian install dulu baru kita bisa mulai praktek ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memperkenalkan fitur-fiturnya ya. Ini adalah menu atas ya, fungsinya hampir sama dengan software-software yang lain ya. Terus ini yang paling penting adalah kanvas ya, untuk membuat simulasi ya, untuk membuat desain jaringan. Terus yang sebelah kanan ini untuk menghapus ya perangkat, membuat catatan ya, teks ya. Ini untuk zoom, nah untuk mengirim email, simulasi email. Nah, ini di paling bawah kiri ini ada router. Nah, ini adalah jenis router. Terus ini adalah jenis switch ya. Nah, ini jenisnya, ini kita pilih switch. Nah, ini ya jenis-jenisnya. Terus ini jenis hub. Nah, ini jenisnya. Nah, ini untuk wireless device ya, ini modelnya ya. Terus media koneksinya, kabel, ada yang pakai kabel secara otomatis ya, ini hanya ada di paket tracer ya. Kalau di sesungguhnya nggak ada nih, jadi ini hanya digunakan di paket tracer aja. Jadi kalau di sebenarnya kita bisa menggunakan kabel cross, konsol, strike ya, fiber dan sebagainya ya. Karena dengan simulasi kita bisa menggunakan automatic cable ini. Ya, terus ini untuk end device-nya. Ya, end device ini langsung media komputernya. Nah, ini komputer, jenis komputer. Ada komputer untuk user workstation, ada komputer untuk server, ada printer di sini ya. Nah, ini IP port. Ya, kalau yang ini selebihnya adalah once emulation. Ya, ini custom made device ya, ini untuk multi user. Jadi kalau versi paket tracernya terbaru itu otomatis ya device-nya ini komplit lengkap. Kan ini versinya versi 5 ya, versi lama, jadi device-nya sedikit ya. Itu. Ya, sekarang kita coba untuk praktek ya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan kabel cross. Ya, kita pilih ya end device-nya. Terus pilih komputer, kita klik, pilih komputer, kita klik di kanvasnya, kita pilih connection-nya, terus kita pilih crossover, kita klik, lalu pilih, diklik di PC 0, pilih fast ethernet, lalu diklik PC 1, pilih fast ethernet. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal setting IP-nya. Ya, PC 0 kita klik 2 kali ya. Nah, nih kalau klik sekali otomatis muncul konfigurasinya. Ini PC 0. Nah, ini physicalnya. Nah, ini ada tombol power on off nih ya. Nah, ini kalau gelap artinya off. Kalau udah warna hijau berarti on. Ya. Nah, ini modul-modul untuk Ethernet card ya. Nah, ini dia masih menggunakan Ethernet card sini ya. RJ45 nih, port RJ45 ya ini. Terus ini konfigurasinya ya, konfigurasi untuk setting ya. Terus ini untuk interface ya, ini setting ya, ini globalnya ya. Nah, ini terus kita lihat di desktopnya. Nah, ini desktop untuk konfigurasi IP langsung di desktop ya ini. Ini untuk buka command prompt, ini untuk buka web browser. Nah, sekarang kita konfigurasi menggunakan IP konfigurasi, kita klik, pilih static, masukkan IP-nya 192 ya, titik 168 titik 10 ya, titik 1 misalnya. Nah, kita klik subnet mask, otomatis muncul di sini. Lalu kita tutup. Lalu kita klik PC 1. Kita konfigurasi, pilih desktop, pilih IP configuration, lalu masukkan IP-nya 192.168 ya, titik 10 titik 2.
klik subnet masknya, muncul sendiri. Kita tutup, lalu tinggal kita ping. Kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Ya, klik PC 0 ya. Pilih command prompt, lalu ketik 192.168 ya titik 10 ya titik ya. Di sini IP, karena kita di PC 2, kita akan ngeping ke PC 3 ya. PC 3 itu IP-nya berapa dia ya. Ya, kalau ini kan ini 1 2 3 4. Nah, 4 ya. IP-nya 4, kita enter. Ya, kalau dia tidak mau request, berarti kita harus cek ya PC 3-nya, apakah dia sudah dibuat IP konfigurasinya. Nah, kita klik ya, kita lihat IP-nya berapa nih ya. Oh, 3 ya. Nih, tadi kita masukkan 4, jadi seharusnya ini adalah 3 ya. Nih, kita klik PC 2 ya, lalu command prompt kita ping 192 ya titik 168 titik 10 ya titik 5. Nah, dia ini nge-reply, berarti sudah terkoneksi ya ini. Nah, sekarang kita coba untuk memasang server ya, agar bisa menggunakan sumber daya server. Nah, ini kita pilih ya server, klik lalu arahkan ke sini ya. Nah, ini. Terus kita hubungkan dengan kabel automatically, lalu klik di servernya, lalu klik di switchnya, lalu kita konfigurasi. Ini servernya, kita klik, kita konfigurasi IP-nya ya. IP servernya ini kita masukkan 192 ya titik 168 ya titik 10 titik 10. Nah, kita masukkan di sini IP-nya 10, ini subnet masknya udah. Nah, ini selesai nih, IP server sudah terkoneksi nih ya ini. Nah, sekarang kita tinggal mencoba ya, ini IP server ya. Kita akan coba menggunakan server ini, kita setting dia sebagai hypertext transfer protocol ya, sehingga user bisa membuka web ya dengan alamat IP ya melalui web browser. Nah, berarti di servernya kita konfigurasi ya, ini HTTP, kita klik, jangan lupa ini service-nya on ya, nih HTTP ya. Nah, ini langsung ada nih default page content untuk webnya, jadi user nanti bisa langsung buka browsing di alamat IP ya. Nah, ini juga bisa kita rubah ya, ini bahasa HTML nih ya, ini bisa kita rubah ya menjadi selamat datang misalnya ya, selamat datang ya, itu ya. Nah, ini juga bisa kita rubah ya, ini pakai tracer menjadi halo ya, nih misalkan ya, halo itu bebas ya. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita ingin buka dari PC 2 misalnya menggunakan web browser. Nah, ini web browser kita buka, kita klik. Nah, ini kalau kita ketik di URL-nya 192 ya titik 168 ya titik 10 titik 10. Nah, ini ya kebuka tuh ya web browser ininya, alamat webnya ya ini ya. Jadi fungsi HTTP itu ya untuk membuat alamat IP ya, sehingga bisa dibuka di web browser. Nah, ini bisa juga kita rubah ya dengan menggunakan nama domain ya itu. Nah, caranya ya kita konfigurasi dulu ya di servernya ini. Nah, ini kan servernya nih ya, terus di DNS ya. Nah, masukkan di sini ya nama domainnya nih ya, service-nya on ya, DNS-nya ya, lalu masukkan di sini nama domainnya, misalkan domainnya
Oke ya, kita lanjut lagi ya. DNS ya, kita klik ya, ini ya servernya, kita klik, lalu kita pilih config, lalu pilih DNS, lalu kita masukkan nama domainnya. Ini jangan lupa service DNS-nya on, lalu kita masukkan nama domainnya apa ya, misalkan nama domainnya apa kabar ya, apa kabar ya .com ya, ini lalu kita enter. Nah, ini otomatis hello 5 selamat datang ya, ini ya. Nah, ini fungsi dari DNS, merubah alamat IP menjadi nama domain ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita ingin menggunakan DHCP di server. Jadi fungsi dari, kita klik ya servernya. Jadi fungsi DHCP ini ya adalah untuk membuat alamat IP menjadi dinamis. Jadi artinya kita tidak usah setting lagi di komputer masing-masing menggunakan alamat statis ya, kita setting terus kita konfigurasi IP-nya, tapi menggunakan DHCP otomatis server akan memberikan alamat otomatis gitu ya. Nih, nah ini dalam keadaan on DHCP-nya ya, terus kita setting mulai dari 192, 168, 10 ya, dari misalkan mulai dari 1 ya sampai dia nanti maksimumnya sampai berapa user. Nah, kalau ini kan sampai 256. Nah, kita misalkan sampai 20 ya, ini otomatis sampai 20 ini dia akan menjadi anggota domain tersebut ya, anggota dari server ini. Tapi kalau lebih dari 20 nanti akan ditolak ya, itu. Jadi harus 20 ya ini. Itu, atau kurang dari 20 ya. Kalau lebih besar anggotanya dari 20 maka akan ditolak oleh server karena di settingnya maksimum 20 ya. Oke, kita tutup. Lalu ini usernya kita rubah ya, dia menjadi dinamis. Nah, kita pilih IP configuration, nah pilih DHCP ya, nanti otomatis nah ini dirubah oleh server menjadi alamat dinamis ya, ini jadi 10.1 tuh ya. Nah, ini ya, sekarang kita rubah juga yang PC2 ya, kita lihat di sini PC2 kita IP configuration. Nah, kita lihat di sini ya, IP-nya 2 ya, kita jadi DHCP ya. Nah, otomatis 2 ya, karena usernya juga hanya 2 ya, 3 plus ya server ya. Kalau ada 1000 ini otomatis akan berubah setiap dia mematikan komputer lalu dinyalakan lagi, IP-nya akan beda ya, itu dengan yang sebelumnya itu. Terus dia matikan lagi, nyalakan lagi, IP-nya beda ya, itu. Jadi dikasih IP secara otomatis oleh server ya, ini. Nah, ya, nah itu namanya DHCP ya. Itu ya. Jadi ini session untuk praktik jaringan komputer ya, untuk simulasi jaringan menggunakan paket tracer. Jadi yang pertama kita buat peer to peer menggunakan kabel cross. Yang kedua kita menggunakan switch. Yang ketiga kita menggunakan access point ya. Yang keempat kita menggunakan HTTP. Terus kita menggunakan domain name service DNS, dan kita menggunakan DHCP. Oke, tolong dipraktekkan ya. Jangan lupa diinstal dulu paket tracernya ya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.